Lalu si Zulkifli, ya Yesus kenapa Allah harus lahir dari vagina? Pertanyaannya, memang ada apa dengan vagina? Bukankah vagina itu suci dan mulia? Vagina itu adalah sesuatu yang suci dan mulia. Sampai kalian menajiskannya dengan kawin bolak-balik. Ya, diumbar itu titik kemana-mana. Tetapi selama vagina itu dijaga, dirawat dengan benar, dikhususkan, maka itu suci dan mulia. Apa bedanya vagina dengan mulut? Apa bedanya vagina dengan hidung? Bahkan dengan lubang duburmu. Apa bedanya, saudara? Coba kalau duburmu ambeien, mumet dan dase, mumet, saudara. Semuanya berarti, semua harus kamu jaga kebersihannya, semua harus kamu sucikan. Vagina pun suci. Jangan kamu umbar vaginamu ke sembarang orang semua, dikawin semua, diolahlah bebein semua. Emang kenapa kalau Yesus lahir dari vagina? Kalau ada Tuhannya orang Kristen lahir dari vagina, kenapa? Salahnya di mana? Nah itu, saudara. Jangan mau di framing. Muri Wali kebingungan ditanya begitu. Kalau saya tak tantang, memang kenapa kalau lahir dari vagina? Coba ngomong sama saya. Wah gapret, wah gampar loh. Emang vagina ibumu yang udah diumbar kemana-mana. Ini vagina Maria yang suci. Dan selama Maria mengandung Yesus dan bahkan sebelumnya tidak pernah bersetubuh dengan laki-laki manapun. Itu yang vagina yang suci dan mulia, saudara. Maka dari itu pernikahan itu kudus, suci, mulia. Vagina itu bukan diumbar kemana-mana. Ya, nah itu Allahnya orang Islam aja niup vaginanya Maria kan. Allahnya orang Islam saja oral seks, niup, ditiup kan sama Allahnya Islam kan oral seks. Lalu salahnya di mana? Lahir dari vagina, Yesus keluar dari vagina, lalu Allahnya orang Islam niup vagina, oral seks. Nah, ya kan? Allahnya orang Islam kan niup vaginanya Maria, makanya Muhammad kedereng-dereng kepengen kawin sama Maria kan? Di hadisnya itu kan, Muhammad kedereng-dereng pengen ngawinin Maria kan? Karena dia ngeliat, bayangin Allahnya orang Islam niup oral seks, niup vaginanya Maria, aku ya kepengen lah ya, kan begitu kan? Ya, jangan begitu, saudara, kepengen ya kepengen, tapi yang benar dong, ya kan? Tuhan, nah sebentar ya, ini saya mau kasih tahu Anda dulu, murid yang dikasih Yesus, orang-orang Islam, murid yang dikasih Yesus ini Maria Magdalena, ya siapa yang ngomong dulu ya? Ini Maria nih, karena Yesus punya istri, gundulmu peang. Murid yang dikasih Yesus ini gramatikalnya menggunakan maskulin. Emang si Maria Magdalena ini tomboy, sehingga pakai maskulin, ya? Pakainya he. Tema koinonia kita adalah membahas ya tanggapan dari Nabi ke-26 terhadap debat konyol dan blunder, ya konyol blunder ya selalu begitu ya, karena mereka terminologinya tidak konsisten, tidak pesyat ya. Kalau nggak pesyat itu pasti blunder. Anda kalau berdebat, kalau Anda diskusi tidak pesyat itu apa? Teks. Lari kemana-mana, sementara Anda sendiri tidak pesyat, teksnya bilang apa, Anda mikirnya bilang apa. Ya, itu Anda sudah nggak akan kelar. Nah, nanti kita bahas ya, nggak bisa semua, tapi satu-satu nanti kita cek ya. Debat konyol dan blunder, ya sebentar. Mana nih? Saya share screen. Nah, ini dia debat konyol dan blunder. Esra Soru, Rifa, Muriwali, Zulkifli. Ya, itu ada fotonya Esra Soru, fotonya Rifa, fotonya Muriwali dan Zulkifli itu ya. Nah, ya salah sendiri, nggak pernah tampak muka ya. Kalau nggak tampak muka ya fotonya begitulah. Ya kan suka-suka kita yang membayangkan dia kan.
lompat monyet, pokoknya kan. Nah itu ya, tanggapan N26, debat konyol dan blunder. Memang kalau Anda lihat konyol sekali ya, akhirnya masing-masing merasa yang paling hebat, yang paling benar, yang paling menang. Ya, masing-masing merasa paling benar, paling menang, yang paling sip pokoknya ya, mereka semua. Ya itu jadi masturbasi sendiri-sendiri di rumah masing-masing akhirnya. Wah, mereka sudah cem-ceman, di hotel ketemu, terus pulang mereka masturbasi sendiri di rumah-rumah. Umet pokoknya sudah kalau ketemu orang-orang begini. Kayak Rudi Yohanes ya, kalau apa ya, merasa dia yang kabur, dia yang dia yang Budi Wali juga ya, karena debat sama saya bukannya diselesaikan malah kabur, ya kan. Nah, nah ini saya mau kasih tahu ke Anda ya. Kalau di kelas evangelis ya, saya ajarin bagaimana Anda selalu kepada teks, teks aslinya, teks. Harus. Yesus selalu berkata ada tertulis, setan aja bilang ada tertulis. Ya, bedanya setan ada tertulis terus melintir. Nah, kayak orang ada tertulis terus melintir. Nah, itulah setan. Ada tertulis, ya udah tertulis. Nah, nanti tinggal konteksnya bilang apa. Jangan terus diimajinasikan sendiri. Orang yang punya ada tertulis lalu dia diimajinasikan sendiri dengan apalagi nggak konsisten. Ya, suka-suka dia kapan hari dia pakai ayat ini, kapan hari buat itu, ya. Itu setan itu yang suka begitu. Ya. Jadi kesalahan utamanya itu pada teks ya, karena mereka tidak melekat sama teks, mereka lari kemana-mana, kabur kemana-mana. Tapi nanti kita bahas satu-satu ya. Seperti biasa nanti kita selalu mengizinkan untuk tanya jawab ya, mengizinkan untuk tanya jawab. Terus nanti kita akan berikan waktu terakhir untuk laporan keuangan dari Damar Kasih ya. Sambil kita masih belum ada, saya rasa belum ada pergerakan baru, tapi Damar Kasih nanti akan mulai masuk ini ya, Pak Samuel Kerianto dan Pak Enardo Ejak sudah mulai masuk ke suku ini ya, anak dalam dan Kaharingan ya, yang di Kalimantan dan di Sumatera. Luar biasa ya. Itu Damaris. Makanya saudara nyumbang ke Damaris ya, donasi. Kalau Anda tidak bisa ikut pergi, kalau Anda mau ikut pergi, daftar ya. Pak, saya ingin ikut pergi Pak penginjilan ke sana. Boleh daftar. Kalau Anda bisa ikut, Anda hitung-hitung biaya tiketnya berapa, kita kirim aja uangnya. Ya untuk pengabaran Injil dan untuk bermarturia, untuk membantu perekonomian ya di sana. Dan nanti minggu ini nanti timnya Yayasan Embun Pagi yang diketuai oleh Pak Harto Listio udah mulai yayasannya ya. Jadi nanti Yayasan Embun Pagi ini yang akan menjadi sarana ruang tolong menolong ya antar sesama kita. Tentu kita ada survei yang ketat ya, kita harus kenalan. Nah, kita kalau berkoinonia, berfellowship di sini ya, di Zoom, tetapi di dalam sehari-harinya ada konteks satu sama lain, konteks di darat ya, bisa komunikasi satu sama lain. Kalau ada yang meninggal, kalau ada yang melahirkan, ada yang ulang tahun, ada yang mau menikah, ada yang lagi kena musibah, nah itu gunanya konteks di darat. Ya nanti ada pengurus-pengurus kita yang mengurusi Anda, yang di yayasan, baik yang pengurus hariannya maupun yang ada kalau yang di yayasan jangan banyak-banyak, nanti ruwet kalau lagi meeting ya. Itu untuk orang Kristen, tetapi hanya orang yang aktif di Koinonia dan Embun Pagi ya. Kalau enggak ya berarti bukan komunitas kita, hanya tamu saja yang aktif ya. Tahunya dari mana? Oh, ada malaikatnya, kita ada malaikat yang menjaga dan mencatat ya. Ada malaikat yang menjaga, jangan khawatir, malaikat Apeng itu. Dan banyak ya, dan masih banyak lagi. Ngomong malaikat Apeng tidak biblikal, siapa bilang tidak biblikal? Nah, makanya belajar kelas evangelis. Ya, nanti saya kasih tahu. Ya, kelas evangelis, kelas apologetik. Belajar, daftar ya. Kita akhir Juli ada bikin kelas lagi, kelas baru, kelas evangelis. Terus nanti kita ada bikin kelas apologetik juga ya, apostolik juga. Wah, bulan Juli Agustus ini kita banyak mulai kelas baru nih ya. Kelas baru semua ya, kelas evangelis, apologetik, apostolik ya.
Wah, serem juga nih. Wah, saya juga mumet juga nih. Karena ada beberapa bahan yang mau saya ganti. Nah, ikut ya. Nah, dulu salahnya KC di mana? Karena KC tidak mau nerusin belajar. Akhirnya ditanya Yesus bersuruh Eli Eli lama sabachthani, katanya bahasa roh. Ngawur ya kan? Saifuddin ditanya malah ngamuk, ditanya Alkitab malah ngamuk. Jangan. Bapak juga ngamuk, saya nggak ngamuk. Kalau kamu saya tanya, kamu muter-muter, tak bentak kamu. Tak bentak kamu, tak hardik kamu. Kalau kamu ngomong sama saya, debat sama saya, terus muter-muter, tak bentak kamu, sampai kamu jawab yang benar. Sama saya itu kamu jangan muter-muter, jawab. Ya. Kalau kamu nanya, saya tanya balik, kamu kudu jawab. Enggak jawab, kamu tak bentak, tak maki-maki kamu kalau berani nggak jawab kamu. Iya, berarti kan Anda niatnya niat udah nggak benar, udah busuk niatmu kan. Kalau namanya dialog, diskusi itu kan dua arah. Bukannya kamu nanya terus ketika ditanya kamu nggak mau jawab. Ya, eh, apalagi kalau kamu sudah mulai menghujat begitu, wah tak pelintir-pelintir sekalian dah saya. Allahmu tak hajar semua sama saya ya. Nah, saudara. Eh, tapi yang paling penting apa terlebih dari semua itu Anda harus mendoakan ya. Anda harus doakan orang yang Anda cek debat itu. Kemudian, dan yang paling penting adalah hidup Anda. Jadi berkat enggak apa, jangan-jangan Anda cuma sport otak nih. Ya, waktu debat itu Anda cuma sport otak, ya payah. Ya, Tuhan berkenan enggak? Ya, kamu hanya sebagai ini saja, sport otak angin lalu. Itu yang Paulus bilang, ya, Injil diberitakan baik dengan maksud baik maupun tidak maksud tidak baik, yang penting Injil sudah diberitakan. Nah, tetapi kamu dapat upahnya enggak? Ya enggak. Karena hati kamu tidak memberitakan Injil kok, hati kamu hanya debat kusir kok. Ya itu penting ya. Nah, terus yang paling penting lagi apa, saudara? Tindakan nyata, apa yang kamu beritakan. Kamu kan memberitakan Yesus yang adalah cinta. Lalu mana actionmu? Ya kan? Cuman ngumpulin duit buat YouTube, dari YouTube sendiri. Anda harus belajar. Ya, teladanilah saya. Dengan apa? Ya YouTube ini jadi berkat. Ya, kita kumpulkan uang dari sini, dari masyarakat, dan kita bagi kembali ya untuk diakonia dan untuk ruang tolong menolong di antara kita ya, dan marturia gitu ya. Dan tim kita makin solid ya. Tim kita makin solid, kita ada di seluruh dunia ya. Hagios Internasional ini ada di ya, orang-orang kudus internasional. Hagios itu kan artinya orang kudus kan, orang-orang yang kudus, orang-orang pilihan, orang-orang yang kudus. Hagios, the saint. Anda dan saya ini lah orang-orang kudus ya, orang-orang kudus pilihan. The Saint Hagios Internasional, karena komunitas kita kan internasional, antar bangsa. Ya, antar bangsa. Luar biasa. Dan kita pelayanan yang minggu pagi jam 10 sudah, tadi kita sudah luar biasa ya. Tadi ada orang Belanda juga datang, ada orang dari orang kulit hitam ya juga datang hari ini, luar biasa sekali. Dan saya masih ngantuk ya, semalam saya itu pulang jam berapa tuh, sampai rumah jam 3 pagi ya, setengah 3 atau jam 3 itu sampai rumah itu. Setengah 3 kayaknya saya pulang dari Sutemer itu jam setengah 1. Kita lagi rencanakan mau bikin diakonia untuk di daerah Belanda ya, daerah Sutemer. Ada beberapa orang yang tertarik ingin mendukung ya. Nah, luar biasa ya, ini ada yang ingin menutup Galaruat dan Damaris. Otaknya jahat sekali. Ya udahlah, memang begitulah ya. Nggak apa-apa ya. Oh ya, yang mau ikut ke Israel, kalau yang dari Indonesia kita sudah close ya, udah nggak bisa lagi nambah. Tapi kalau yang dari Amerika yang sudah punya visa sendiri, ya visa Amerika maksudnya ya, punya yang bukan visa Indonesia, visa Amerika atau Eropa, ya kan bisa direct. Itu masih terbuka ya, karena itu sampai tanggal 20 kita buka sampai tanggal 20 masih. Sebentar. Ya, masih 3 hari lagi ya. Jumlah pesertanya yang berangkat kita 22 ya.
22 ya kita ya yang berangkat. Luar biasa, Tuhan baik ya. Tuhan baik. Target kita 15 ya. Target kita 15 untuk minimum supaya bisa berangkat satu grup. Tuhan kasih 22. Memang satu bis isinya 25 ya. Jadi masih bisa 3 orang lagi. Ya, ada 3 orang lagi kalau mau daftar boleh ya. Nah, lanjut ya. Jadi saudara, Anda yang di live YouTube, tolong di like dulu dong YouTube-nya, ya, di like dulu dong, jangan lupa ya. Terus saya sudah mulai upload video-video baru yang di YouTube ya, yang ada video baru. Nanti saya ganti semua ya, yang di YouTube lama, yang join member, Anda yang join member itu YouTube lama saya ganti semua nanti ya, itu nanti ganti semua, ganti baru karena saya banyak update materi ya. Ini sudah saya upload, sudah saya download semua, nanti saya upload ya. Dari kemarin tuh mau upload karena internetnya gangguan ya, lemah sekali, tapi ini sudah ganti fiber optik. Nah, jadi kita lumayan kenceng ya internetnya sekarang. Kita ini cuma pakai satu internet aja, biasanya saya pakai 2 ya, ini cuma pakai 1 nih, luar biasa. Oke. Kita mungkin tanya jawabnya masuk ke sini aja langsung ya. Tanya jawabnya kita masuk ke sini, pengantarnya sudah. Kita sebelum mulai kita nggak usah doa lagi, kita langsung membahas saja ya. Kita langsung membahas. Sebentar. Kita langsung membahas saja. Ya, kita mulai ya. Tanggapan N26, debat konyol dan blunder Esra Soru, Rifa Muriwali, dan Zulkifli. Ya. Yang pertama, saudara, ya, adalah mereka semua tidak tahu bedanya Tuhan versus Allah. Lalu mereka menggunakan serampangan Tuhan Allah, buktikan Yesus adalah Tuhan. Sudah jelas. Mana ayatnya Yesus berkata Tuhan? Sudah jelas, Yohanes 13 ayat 13. Anda mau apa, itu sudah jelas, ayatnya bunyi begitu. Ya. Pesyatnya bunyinya begitu, saudara. Ya, pesyat itu apa yang tertulis. Ya. Dan maknanya, darasnya, pesyat, remesnya, konteksnya, ya, pemahamannya juga begitu. Ya, konteks dan pemahamannya kan. Belum pemahaman dong ya. Konteksnya juga begitu, saudara. Ya, pesyatnya juga begitu, remesnya juga begitu. Karena Yesus memang lagi ngomong adanya Tuhan, bukan metafora, bukan kiasan maksudnya ya. Karena di Alkitab ada 2 hal, ada 3 ya. Satu itu adalah makna realita, yang kedua metafora, yang ketiga adalah nubuatan. Ya, bahasa nubuatan. Itu 3 itu berbeda. Tetapi itu jelas pesyatnya yang tertulis ya, Yohanes 13 ayat 13, akulah guru dan Tuhan. Ya, akulah dalam bahasa ininya, akulah al-mu'alim wa al-rob. Ya, itu sudah pasti, saudara. Nah, keduanya blunder, tidak bisa membedakan Tuhan dengan Allah. Enggak yang dokter pendeta, ya, Muriwali sama si siapa, belum dokter ya mereka belum dokter. Saya sudah dokter, saudara. Ya, mereka belum dokter ya, pantas ya. Mereka juga belum dokter teologi. Nah, saya sudah dokter teologi, saudara. Beda ya. Mereka tidak bisa, yang orang Kristennya saja tidak bisa membedakan tulisan Tuhan dan Allah di dalam Alkitab mereka bingung. Padahal secara konsisten LA itu membedakan Tuhan
dengan Allah, Lord dengan God. Secara konsisten, dibedakan. Nah ini keder, ya. Nah yang nanya lebih keder lagi. Yang nanya lebih keder lagi. Si Rifa sama si Zulkifli. Ya, bingung mereka. Nggak konsisten juga. Padahal di Al-Qur'annya mereka, mereka juga sama kayak di dalam Alkitab kita. Mereka antara Tuhan dengan Allahnya itu, mereka juga bingung. Pak, Tuhan kan Tuhan, Pak. Nah iya, di Al-Quran mereka juga sama. Ya, dulu pernah saya tunjukkan ya. Ini saya tunjukkan ayatnya dulu ya di Alkitab ya. Ya, Yohanes 13 ayat 13. Rudi Yohanes saja nggak ngerti ya. Begitu saya tanya ini, mana ayatnya? Yesus berkata, aku adalah Tuhan. Kejang-kejang dia langsung muter-muter gangsingan. Wah, langsung meracau kerusupan kayak orang baru itu ya, berak durian itu ya, beraknya durian ya, buahnya kulit durian gitu loh. Lihat ya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Jadi kalau orang Islam nanya, mana ada Yesus berkata, akulah Tuhan. Loh ini sudah jelas, Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Sebab akulah guru dan Tuhan. Katamu tepat, akulah guru dan Tuhan. Wah kejang-kejang, langsung yang muter-muter si Rudi Yohanes bingung. Loh ini ayatnya kan saya nanya, mana ayatnya Yesus berkata akulah Tuhan. Saya hanya ngetes, kamu tahu nggak sih yang kamu baca? Nggak ngerti, dia kejang-kejang muter-muter gangsingan. Kamu ini kayak orang Islam begini. Loh kayak orang Islam, saya nanya. Kalau kamu nggak bisa jawab, bilang nggak bisa jawab. Karena kamu goblok, nggak bisa baca Alkitab, nggak pernah baca Alkitab. Begitu kan simpel kan? Mana ayatnya? Nah, lalu orang Islam berkelit, ini kan Tuhan dari kata Tuhan. Emang, salahnya di mana? Kamu kan nanya, mana ayatnya Yesus berkata, akulah Tuhan, Tuhan. Ini ayatnya, saudara. Ya, kita lihat TP yang terjemahan lama. Oh, ini kan Tuhan ya, betul sudah Tuhan sebentar ya. Yohanes 3 ayat 13. Mana kata Tuhan ya. Tuhan, kamu menyebut aku guru Tuhan. Mana ya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan, mana Tuhan? Ya nih, mana nih ya, Tuhan? Ah, mana sih? Supaya kok enggak ketemu nih? Jadi kata Tuhan itu memang berkata dari Tuhan, saudara. Berasal dari Tuhan. Ya, saya enggak ketemu ya. Saya enggak ketemu yang kata Tuhan ini. Hmm, 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 hmm. Ya nanti deh ya, pokoknya kata ini terbersih dari Tuhan ya saudara ya. Yang di Alkitab yang nama ini adalah Tuhan. Dan memang Tuhan saudara, Lord. Ya, memang Lord. Memang bahasa aslinya dari kata Kyrio saudara. Artinya Tuhan, Lord. Bukan Sir, ya. Tapi Lord. Ya, majikan. Ya,
Nah, nanti ada orang tidak kenal sama Yesus, dia memanggil Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Karena Yesus punya pakaian yang khas, yaitu pakaian seorang pelayan Tuhan. Ya, makanya orang memanggil pakaian seorang rabai. Nah, seorang rabai juga dipanggil Tuhan, saudara. Rion, seorang rabai. Ya, mengapa? Karena dia dianggap lebih tinggi, perintahnya akan dipatuhi. Ya, seorang rabai itu, dan Yesus pakai pakaian khas ya, dia pakai talit ya, namanya talit, kemana-mana dia pakai talit. Jubahnya itu, dalam bahasa Yunani kan jubahnya itu, nah itu talit yang dalam bahasa Ibraninya, dia pakai pakaian khusus. Ya, semua orang Yahudi di zaman itu kalau bilang pakai jubahnya, pakai talit itu ya. Talit yang buat sembahyang ya. Itu ya. Jadi itu memang Tuhan. Jadi nggak usah heran. Nah, masalahnya kalau Anda melihat orang Islam juga sama, saudara. Orang Islam juga sama ya. Orang Islam juga sama bingungnya. Kalau Anda membaca di dalam Evangelis, Notepad, di dalam surat Yusuf, ayat yang ke-23 ya. Ini udah nggak klik, ayo sebentar ya, saya share screen. Ini pernah saya tunjukkan sama si Ustadz Masihud ya, dan dia nggak bisa jawab, pelintat-pelintut. Lihat ya, dalam surat Yusuf, saya kan nanya sama si Ustadz Masihud. Ini ketika Yusuf berkata, Robbiku, ya, dia bilang, Rob, maka diterjemahkan kata Tuhan. Ya Allah, ya Rob, ya Allahku, ya Tuhanku. Ya, ya Allah, ya Rob, ya Allahku, ya Tuhanku. Tetapi ketika ia berkata Robbiku kepada Potifar, suaminya Sulaiha versi Al-Quran, ya, dia berkata Robnya ini, lihat ya, tulisannya sama persis, saudara. Gramatikalnya sama persis, tulisannya sama persis, titik komanya sama persis. Dia dibantu sama Tuanku. Lalu siapa yang memutuskan ini adalah Tuhan, ini adalah Tuhan. Sama kan dengan Yohanes 13 ayat 13. Siapa yang memutuskan kata Rob, ya, ya Rob ini di dalam bahasa Arab ini Tuhan atau Tuhan. Sama dengan Kyrio di dalam bahasa Yunani. Kapan menjadi Tuhan, kapan menjadi Tuhan. Iya kan? Yohanes 13 tadi. Siapa yang memutuskan? Ya kan? Manusia. Jadi kalau nanya kan, Allah itu Tuhan apa Tuhan? Nah, itu pernah saya bahas ya panjang lebar ya, Ustadz masih sampai kejang-kejang ya. Kalau saya mah simple, teks. Nah, Anda mau mana-mana pokoknya teks, udah. Nggak usah ribet kalau sama saya. Nah, kejar Ustadz Masihud, pelintat-pelintut ada ke sana, udah nggak jujur soalnya dia. Kalau saya mah jujur apa adanya, pelintat-pelintut, yang jujur kita kalau Anda mau tahu kebenaran ya yang benar. Nah, Anda nggak cari kebenaran, kalau Anda mencari pembenaran, Anda mau menang-menangan, ya. Sehingga inilah, ya kan? Lalu mereka ngotot-ngototan Tuhan dan Allah, Allah Tuhan, Tuhan Allah. Orang Islamnya bingung, orang Kristennya bingung. Karena di dalam Al-Quran juga bingung, di dalam Alkitab mereka juga bingung. Tapi kalau saya konsisten. Lalu pertanyaannya, ya, kenapa sih mesti ribut Yesus adalah Tuhan atau Allah? Nah, kalau si Muriwali dan si Esa Soru ribut, oh Yesus harus Allah. Loh emang kenapa kalau Yesus bukan Allah? Saya kan begitu kan? Mengapa kalau Yesus bukan Allah? Oh harus Allah. Loh, kalau kita tidak mengakui sebagai Allah, apa nggak selamat? Ayatnya di mana? Kan pertanyaan yang paling bodoh lagi kan, ya kan? Padahal supaya kita bisa diselamatkan, ayatnya kan mudah sekali.
Dan sering kita bahas di sini ya. Roma 10 ayat 9, simpel sekali. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan Allah, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu selamatkan. Lalu orang Islam, tuh kan, Yesus Tuhan. Nah, ingat ya Slim, jangan lupa Roma ini yang nulis Paulus loh. Yang paling kamu benci itu loh. Ya, rasul yang paling kamu benci itu loh. Yang kamu bilang pendusta dan sebagainya macam. Ini Paulus yang ngomong, ya. Syarat keselamatan, ya, dan ini jelas ya, ini jelas. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, Rob, ya, kurios, dan percaya dalam hatimu bahwa Theos telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Makanya saya percaya saksi Yehova pun diselamatkan. Ya kan? Nah, lalu orang Islamnya nanya si Rifa itu, ya kan? Saya kalau lihat Rifa itu, ya, Anda kalau ngelihat caranya Rifa ngomong itu mirip ini ya, saudara. Ya, cerewet dan lihat perempuan ini kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar. Saya kalau ngelihat si Rifa itu ya waktu debat sama si Esra Soru itu, ya, cerewet dan lihat perempuan ini kakinya tak dapat tenang di rumah. Cerewet, kayak Donald Bebek gitu ya. Udah suaranya cempreng, cerewet, ngomong nggak ada remnya, udah gas terus ya, nggak ada putus ya. Cerewet dan lihat juga kan kepala batu kan dia kan, udah salah, bodoh. Nah itu ya, ketika Anda semua yang ada dalam komunitas ini, ketika ketemu orang Islam, Anda lihat dari cara ngomongnya, pertanyaannya, saya sudah tahu ini mau cari kebenaran, apa mau cari menang-menangan. Ya, saya banyak orang Islam datang ke tempat kita, saya ladeni dengan baik ya. Dulu kan sampai akhirnya dia nggak tahan, dia membongkar diri jatinya, dia sumpah serapah yang keluar kan, selangkangan semua yang keluar, ya kan? Kali perempuan cerewet dan lihat perempuan ini. Nah kita balik ya tadi ya. Lalu si Rifa ini ya, dia kemudian mengutip, ini katanya Paul Zhang ini yang bilang tentang Thomas. Loh iya, memang perkataannya Thomas ya Tuhanku ya Allahku, itu ada keterkejutannya dia. Si Esra Solu salah. Dia bilang itu budaya Yahudi, tapi dia tidak bisa buktikan. Sedangkan berkali-kali dikatakan demi Allah yang hidup. Berarti orang Yahudi itu bisa menyebut kata demi Allah yang hidup. Yang tidak boleh adalah menyebut kata Yehova. Tetragrammaton yang maha suci itu. Bagi orang Yahudi nggak boleh sebutkan. Tetapi kalau mereka bilang ya Tuhanku ya Allahku, ya Kurios ya Theos, boleh saudara. Ya Adonai, ya Elohim, boleh. Jadi Rasul salah, dia nggak bisa buktikan. Ya, si Rifanya juga salah. Kenapa dia mengutip perkataannya saya dan dia tidak nanya menurut Pastor Paul Sang, ya Yesus itu Allah bukan? Iya. Menurut saya Yesus itu sungguh Allah dan dialah satu-satunya Allah yang sejati. Catat ya, Yesus adalah Allah dan satu-satunya Allah yang sejati. Dialah pencipta langit dan bumi. Harusnya kan itu ditanyakan ke saya, bukan ke Esra Soru. Tetapi orang Islam memang begitu ya. Senengnya tuh adu domba. Dia yang suka ngadu domba, tapi nuduhnya orang kafir yang ngadu domba ya. Harusnya dia nanya saya. Nah, yang saya kritisi dari Studi Yohanes, jangan memaksakan ayat yang bukan pada tempatnya, sekalipun kita punya keyakinan yang sama bahwa Yesus adalah Allah. Tapi jangan ayat yang salah dipakai untuk itu. Ya. Ayat yang nggak nyambung dipaksa diperkosa. Jangan, jangan kalap. Karena Rudi Yohanes nggak pernah mau belajar, dia bukan orang yang mau belajar. Blunder akhirnya. Ilmunya kan begitu mentok kan, ilmunya dia mentok.
Tapi Yesus adalah Allah, saudaraku. Di mana ayatnya? Ya, Yesus sendiri loh yang bilang loh, dia adalah Allah. Lihat, Wahyu 21, ayat 6 dan 7. Firman-Nya lagi padaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega. Siapa? Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Siapa Alfa Omega, awal yang akhir? Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini dan aku menjadi Allahnya. Alfa Omega, yang awal dan yang akhir, akan menjadi Allahnya. Aku akan menjadi Allahnya. Ya. Siapakah Alfa Omega, yang awal dan yang akhir, saudara? Ada di Wahyu 1, ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, janganlah takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut. Siapa ini yang telah hidup dan yang hidup, yang aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya? Kalau Anda lihat dari ayat di atasnya, inilah Yesus Kristus. Ia datang dalam kemuliaannya. Ya, ia datang dalam kemuliaannya. Jadi siapakah Alfa Omega, yang awal dan yang akhir tadi? Ya, akulah yang awal dan yang akhir. Yesus akan menjadi Allahnya. Yesus bilang sendiri kepada Yohanes bahwa aku Allahmu. Ya, Yesus bilang sendiri. Gitu ya, simpel sekali. Tetapi pengakuan itu tidak penting. Sebab apa? Bukan kita yang mengakui Yesus sebagai Allah, saudaraku. Nggak layak. Dia nanti yang akan mengakui kita sebagai umatnya. Lihat, kamu akan menjadi anakku. Tapi kamu harus menang dulu. Nanti aku akan melayakkan kamu jadi umatku. Wah, umatnya harus layak, saudara. Nggak bisa Anda sembarang ngaku-ngaku umat Allah. Selentik, langsung impoten, puyeng kamu. Nggak bisa. Dia yang akui kita jadi anaknya. Kita ini adalah budak, saudara. Kita ini terjual, kita ini dibeli oleh darah Yesus. Maka kita menjadi hamba-hambanya, dulos. Makanya kita memanggil Yesus apa? Kurios, tuan, majikan. Karena kita ini dulosnya, budaknya. Lalu oleh karena dia begitu murah hati dan baik dan begitu penuh cinta, dia bilang, aku menjadikan kamu anakku. Panggil aku Bapa. Tadinya kita nggak layak untuk memanggil Yehova itu sebagai Bapa, El itu Bapa. Tetapi Yesus membuat kita layak. Di akhir semuanya, ya setelah hari penyucian, hari penghakiman, setelah kita semua di hadapan tahta Allah Bapa itu, ya, di dalam langit yang baru dan bumi yang baru, Yesus akan berkata, ya, aku adalah Allahmu. Akulah Allahmu. Ya, akulah Theos. Tadinya nggak usah ngaku-ngaku, biar dia yang mengakui kita. Tetapi pengakuan kita yang paling benar adalah Yesus adalah Tuan, majikan. Nanti dia yang mengakui sendiri, kita adalah umatnya dan dia adalah Allah kita. Jangan dibalik. Kesalahannya pendeta-pendeta, 99% pendeta, itu kesalahannya. Anda baru dengar dari saya kan? Anda baru dengar dari saya sekarang ini. Ya. Kenapa? Karena kalian tidak pesyat, tidak mau yang tertulis. Anda mau ngarang-ngarang sendiri. Ikuti kelas evangelis, nanti tak kasih tahu urutannya. Mengapa bisa tiba-tiba memaksa Yesus kudu Allah? Yesus Allah bukan, tadi sudah saya buktikan Yesus itu Allah. Ya, saksi Yehova pun nggak bisa jawab, nggak bisa membantah ini. Saksi Yehova pun tidak bisa membantah ini, begitu tertunjuk kalian bungkam dia.
Nggak bisa bantah. Siapa Alfa dan Omega, siapakah yang awal yang akhir? Yehova. Ini loh, baca sendiri ayatnya. Harus konsisten. Masalahnya tidak konsisten Anda kalau menerjemahkan Alkitab. Harus konsisten, saudara. Ya. Nah, nanti pertanyaan terakhir aja ya. Saya lagi hot nih, lagi asik nih neranginnya ya. Kalian menanya nanti. Saya lagi hot soalnya. Gitu ya saudara ya. Jadi nanti Yesus yang akan mengakui dirinya sendiri sebagai Allah kita dan kita akan diakui sebagai anak-anaknya. Loh, itu oneness dong. Siapa bilang oneness? Ini orang loh. Makanya ketika cerita Yesus, itu Yesus yang kapan yang kamu bicarain ini? Lagi cerita Yesus yang mana nih? Yesus yang waktu kapan? Karena Alkitab punya kisi-kisi waktu kronos dan kairos. Itu memang ada. Itu tertulis kairos dan kronos. Ya, ada kairos, ada kronos. Nah, di dalam kronos 33 tahun itu namanya kronos, saudara. Kronologi itu loh historisnya. Urutan waktu selama 33,5 tahun Yesus itu harus benar-benar manusia. Makanya Yesus ngomong, aku ini anak manusia. Bolak-balik bilang anak manusia selama 33 tahun. Nah, nanti kita lihat ya Wahyu ini. Ini kan mimpi gundulnya peang. Ini Yohanes lagi sadar, dia lihat Yesus datang, bukan ngimpi, saudara. Ya, bukan ngimpi. Kalau Muhammad ngimpi dicekek, ketemu Allah aja ngimpi, ketemu Allahnya ngimpi, nggak pernah ketemu. Nggak ada orang Islam bisa membuktikan Muhammad ketemu Allah. Itu aja ketemunya Jibril lagi, saudara. Ya, Wahyu adalah malaikat juga datang, Yesus juga datang bergantian. Anda lihat urutannya, baca baik-baik. Nanti kadang-kadang malaikat yang bicara, kadang-kadang Yesus sendiri yang datang. Ya, lihat Yohanes ya. Wah, ini bisa panjang ya, nggak apa-apa ya. Yohanes 21, lihat ya. Murid yang dikasih Yesus, ya. Petrus melihat murid itu, ya murid itu kan Yohanes ya, penulis ini kan. Tuhan, nah sebentar ya, ini saya mau kasih tahu Anda dulu. Murid yang dikasih Yesus. Orang-orang Islam, murid yang dikasih Yesus ini Maria Magdalena. Ya, siapa yang ngomong dulu ya? Ini Maria nih. Karena Yesus punya istri, gundulmu peang. Murid yang dikasih Yesus ini gramatikalnya menggunakan maskulin. Emang si Maria Magdalena ini tomboy, sehingga pakai maskulin, ya. Pakainya he, ya. Dia melihat gramatikalnya itu, ya kita lihat ya, Yohanes 21 ayat 20. Yohanes 21 ayat 20 ya. Mana nih? Oke. Oh, sorry ya. Ini saya tunjukkan nih. Murid yang dikasih Yohanes 21 ayat 20.
Salah lagi. Dan. Mana nominatif? Nah ini ya, saya kasih ini ya. Saya share screen lah. Lihat ya. Ini tadi ya sudah jelas ini ya, yang Al-Quran saja bingung Tuhan dengan Tuhan. Ya, sama dengan Yohanes 13 kasusnya ini sama nih. Ya, surat Yusuf ini. Nah, sekarang kita balik dulu nih. Lihat ya, dalam Yohanes 21 ayat 20, ya, Yohanes 21 ayat 20, kata mateten itu ya, ini berasal dari kata nominatif, ya, akusatif, maskulin, singular. Gramatikal ini maskulin, saudara. Ini kan ada kode-kode hurufnya nih ya. Nominatif, kata benda, akusatif. Akusatif itu objek gitu ya. Maskulin dan singular. Single. Ini ikut kelas evangelis ya. Anda yang Anda malah mau belajar Quran, orang-orang biasanya sok-sokan. Belajar dulu Alkitabmu yang benar. Kalau saya belajar Al-Quran, karena saya waktu SMP ikut pelajaran agama Islam, 3 tahun sudah belajar Quran, belajar ngaji, ya, geblek dulu sekolahnya ya. Orang pelajaran agama Islam dipaksa ikut saya. Nggak jadi Islam, malah saya narikin orang Islam jadi Kristen. Nangkap ya saudara ya. Jadi murid yang dikasih itu bukan Maria Magdalena, bukan bencong, ini laki-laki. Ya, nominatif, akusatif, maskulin, singular. Maskulin ini loh. Ya. Nah. Lalu kita kembali tadi ya, ayatnya tadi. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal, murid yang dikasih tadi, yaitu Yohanes, ya, supaya ia tinggal hidup sampai aku datang. Itu bukan urusanmu. Sampai aku datang itu tadi datang di Patmos itu loh. Yesus datang ke Patmos diiring malaikatnya dan kemuliaannya. Yohanes lihat, masih hidup. Yohanes umur 90 tahun waktu itu. Para murid yang lain, para rasul sudah meninggal di zamannya Nero. Tahun 60, tahun 70, mereka sudah meninggal. Yohanes yang paling tua, ya, terakhir meninggal, usia 90, usia 100 tahun, sorry ya. Kira-kira usia 90 sampai 100 tahun di Patmos. Itu saudara. Ya, itu datang Yesus, dia lihat, bukan ngimpi. Kalau Muhammad itu lihat Allah itu ngimpi, saudara. Lagi nunggangi bagal betina, olala bebe. Apa cari Alfa Romeo, aku melayang di udara, itu ngimpi, saudara. Kalau Yohanes ini ngelihat, benar-benar melihat, ya Yesus datang. Ya, itu Yesus datang kepada Yohanes, lalu Yesus bilang sama Yohanes, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Aku akan menjadi Allahmu. Itu katanya Yesus. Makanya saya yakin, percaya, dan saya memang mengalami pribadi Yesus itu sendiri. Ya, saksinya siapa? Nggak cuma Yohanes yang lihat loh, Paulus juga ngelihat loh. Paulus juga melihat Yesus datang. Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Ya, banyak orang-orang Iran itu dia dikasih penglihatan Yesus. Lagi duduk begini ya, bukan ngimpi. Lagi duduk kayak saya lagi duduk. Ya, lagi merenung, tiba-tiba Tuhan datang geblak saya, saudara. Ya, bukan geblak, tersungkur maksudnya ya, langsung apa namanya? Ya langsung wah, enggak karu-karuan, saudara. Enggak karu-karuannya takut, damai, tapi rasanya najis karena saya orang berdosa. Dulu pernah saya cerita, nggak usah perpanjang lagi ya, udah pernah saya ceritakan bagaimana ketemu Tuhan. Saya ngalami, saudara. Saya tahu rasanya seperti apa itu. Walaupun dan itu terjadi 7 hari berturut-turut ya, saya ngalamin itu 7 hari berturut-turut.
Loh, saya udah jadi nabi lah, kan saya bilang saya nabi ke-26, gimana sih Anda ini? Seperti lah saya nabi ke-26. Ya, itu ya. Jadi saudara jelas ini ya. Nah, lalu yang kedua, Esra Soru, apa Esra Soru? Kan ada pertanyaan tuh, masa Yesus lupa? Nah, kok Yesus lupa ngutip ayat? Nah, itu ya. Pertanyaan kedua. Sebentar ya, tadi mana ya? Yesus lupa mengutip ayat. Ya, kok bolak-balik lupanya? Nah, ada di dalam Markus 1 ayat 25, Yohanes 20 ayat 25. Ya, benarkah Yesus lupa? Nah, ini dia serampangan Markus, keminter ya. Ini Esra Soru ini orang akademisi, Muriwali juga. Lah si Rifa sama Julkipli ini siapa? Ya, malah ngajari, keminter, nanya yang benar. Tapi masalahnya yang akademisi ditanya pelintat-pelintut juga keder, saudara. Muter-muter kemana-mana. Saya kasih tahu Anda nih, Markus 1 ayat 25. Oh, benar berapa yang kemarin ya? Oh, Markus 1 ayat 25. Matius 1 ya. Matius 1 ayat 25 ya. Nah, ini ya. Bentar. Kemarin itu ini mana ya? Saya lupa ya. Bukan kutipannya. Ada ingat nggak itu si Markus? Markus berapa kemarin ya? Markus 1 di kalau salah ya. Oh, saya cari aja, kok susah. Yesaya. Yesaya. Nah, Bible book salah. Testament New. Markus 1 ayat 2, sorry ya. Markus 1 ayat 2 ini. Markus 1 ayat 2. Markus 1 ayat 2 ya. Oh, belum kelihatan. Oh, sorry ya. Markus 1 ayat 2 nih ya. Saya screenkan dan nih.
Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Stop. Loh, ini kan dari Maleaki. Ya, sama dari Ulangan kalau nggak salah. Dari mana ya? Dari Keluaran ya, dari Keluaran. Dari Keluaran sama dari Maleaki 3 ayat 1. Ini waktu Musa, lihatlah aku menyuruh Harun ya, mendahului engkau itu ya. Nah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Ini dari Keluaran ya. Keluaran sama Maleaki 3 ayat 1. Nah, saya kasih tahu Anda nih ya. Seperti ada dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ini belum titik, saudara. Masih lanjut. Ada suara orang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan bagi Tuhan, karena bagi jalan baginya. Ini ada di Yesaya 40, ayat 3. Jadi memang nggak salah kutip. Yesus mengutip dari 2 nabi Maleaki, dari 3, Maleaki, Musa, dan Yesaya. Ya, tetapi ya Yesus sedang bicara yang di Yesaya-nya ini. Tadi nggak salah, memang ada di Yesaya, saudara. Ya, Yesaya 40 ayat 3. Ya, ada suara berseru-seru di persiapan jalan untuk Tuhan. Ya, gak usah muter kemana-mana si Esra Suruh ini loh. Jawab yang simpel, ada teksnya langsung kelihatan. Cari kemana muter-muter mubeng gangsingan. Gak usah pusing, ada ayatnya, itu ayatnya belum selesai. Bukan salah kutip. Yesus mengutip pengantarnya dari Maleaki, tapi isinya ini loh. Inti dari yang Yesus mau katakan adalah suara berseru siapa? Siapa yang berseru-seru persiapan padang ini? Yohanes Pembaptis. Gitu. Ya. Sini nggak usah muter-muter kemana-mana, saudara. Ya, ini Esra Soru, kalau nonton, ya, atau Anda pengikutnya Esra Soru, kasih tahu, ya, bahwa Yohanes 1 ayat 2 itu ayatnya belum selesai. Karena di zaman dulu, yang ngasih nomor-nomor itu kan penerjemahnya. Makanya antara penerjemah yang satu dengan yang lain, nomornya bisa beda, ayatnya, angka-angka itu bisa beda. Isinya sama, ya. Karena dulu itu nggak ada ayatnya, kayak kalau saya lagi nulis surat ya, nggak tak nomorin satu-satu, enggak. Ya langsung aja kalimatnya panjang begitu. Jadi memang, tapi itu dalam satu, masih kalimat yang belum selesai. Yesus mengutipnya didahului dengan perkataannya Maleaki dan Musa. Tetapi lagi ceritanya nubuatannya Yesaya. Kembali ke Markus 1 tadi. Ya ini kan dari Yesaya 40 ayat 3, kita kembali ke Markus. Ya supaya Anda pinter ya. Lalu ada suara ini yang berseru-seru, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun. Yesus lagi cerita Yohanes, ngutipnya dari Yesaya, pengantarnya pakai Maleaki sama Musa. Tapi benar, bukannya salah kutip, Dul. Si Abdulnya juga salah. Ini si yang katanya pendetanya juga nggak bisa jelasin. Nah, simpel ya, apologet itu simpel, saudara. Selama saudara setia dengan teks yang tertulis, ya, Anda tidak akan bisa dibawa kemana-mana. Ya, nggak akan bisa kemana-mana. Ya. Lalu Yohanes 20 ayat 25, katanya salah kutip lagi, Yohanes 20 ayat 25. Loh, mana sebentar, Yohanes 20 ayat 25. Salah lagi saya ngutipnya kemana. Saya salah kutip ya. Yohanes 21 ya.
Yohanes berapa kemarin ya? Nah, kemarin lupa kan jadinya kan. Ini salah semua ayatnya. 19 ayat 25. Bukan ya? Dan. Itu saya 20-25. Saya ngutipnya salah, saya nyatetnya buru-buru soalnya saya sambil dengarkan sambil setir mobil jadinya ya. Saya jadi sebentar ya. Seperti ada tertulis dalam kitab Musa. Nah, saya cari dulu ya, seperti ada tertulis. Ya, sebentar ya, mendingan saya buka aja ya. Oke, nanti skip ya itu ya. Jadi dikatakan seperti tertulis dalam kitab Torah, nggak taunya kutipannya dari Mazmur ya. Dalam Torah. Tapi ternyata dari Mazmur katanya. Masa Yesus salah kutip katanya Riva kan. Nah, nanti saya lagi cari, saya kemarin ini lupa ya, saya buka aja deh. Saya buka dari, ada yang ingat nggak kemarin ininya? Historinya, mana nih, Riva Isra Soru ya. Isra Soru Riva. Ya ini. Kan ya. Ada ingat nggak itu ya? Ada ingat nggak kemana ayatnya dari mana itu? Oh, nggak ada yang ingat ya? Ayatnya dari mana itu? Pertanyaan Umi Riva. Oke, kita skip ya. Itu sayang sekali ya. Saya ayatnya juga lupa kemarin dia kutip yang mana itu kemarin. Dia ngutip dari yang itu loh, seperti perkataannya siapa, ternyata ngutipnya dari Musa itu katanya ya. Nah, tapi ini ada kok ini. Nah, di 20 ayat yang sebentar saya sambil cari pelan-pelan. Nggak ketemu ya. Nah, kita skip dulu dah itu yang itu ya. Karena saya lupa dia ngutip dari mana. Yohanes 15 ayat 25. Oke, terima kasih ya. Yohanes 15 ayat 25. Yohanes 15. Oh iya, thank you ya Satria ya. Oh nih. Yohanes 15 ayat 25 ya. Karena waktu itu saya sambil lalu jadinya saya enggak, saya lagi setir mobil waktu itu ya. Yohanes 15 ayat 25 coba kita lihat. Ya, benar ya. Seperti firman yang tertulis dalam kitab Torah. Ini ya. Mereka harus genapi, mereka membenci aku tanpa alasan. Oh iya, mereka membenci aku tanpa alasan. Ternyata ini adalah kutipan dari Mazmur.
Kemarin ya kita sudah bahas ya membenci tanpa alasan. Nah, saudara, benarkah tulisannya dari Torah, saudara? Enggak ya. Dalam bahasa aslinya, ya seperti ada tertulis di dalam nomon. Apakah nomon itu selalu Torah? Enggak ya. Inilah hukum roh, nomon spirit, nomon pneuma. Inilah hukum daging, sars nomon. Ya, nomon itu bukan selalu Torah. Biasanya Torah, tapi tidak selalu Torah. Yang namanya hukum. Lalu apakah hukum bagi orang Yahudi zaman itu? Yaitu kitab Torah dan para nabi. Itulah hukum yang mereka gunakan, saudara. Di zaman Yesus, yang namanya hukum itu, Torah itu kan hukum. Tetapi kemudian karena mereka melenceng dari Torah, para nabi itu ngomelin mereka. Nah, perkataan para nabi ini dijadikan hukum oleh orang-orang Farisi dan ahli Torah. Ya, ahli hukum ya, ahli Torah itu ahli hukum ya, lawyer. Yang dimaksud dengan ahli Torah itu adalah lawyer, saudara, pengacara-pengacara, karena mereka mengerti hukum Yahudi. Yang namanya ahli Torah, ya, ahli Torah ini sama dengan lawyer, saudara. Makanya mereka, Yesus pernah disuruh, Yesus itu ahli Taurat ya, karena Yesus sekolah, makanya dipanggil rabai, guru. Nah, Yesus itu nggak kayak orang Islam, sembarang-sembarang bisa dipanggil ustadz, ustazah, sekolah juga kagak. Ya kalau saya memang sekolah S3, Esra Soru, Muri Wali itu lagi S3, ya lagi, saya sudah selesai ya. Saya lagi sekolah lagi, saya masih sekolah lagi. Nah, kalau ada orang nanya begitu, nanya yang baik, nanya jangan debat sok tahu, lihat cerewet gitu tadi ya, si Riva itu. Nanya, saudara. Nah, nomon itu tidak selalu Torah, tetapi kita para nabi itu pun disebut nomon. Ya, itulah hukum yang digunakan. Makanya ahli Torah apakah cuma ngerti Torah saja? Enggak, dia belajar kita para nabi. Makanya disingkatnya ahli Torah, nomon. Udah begitu saja. Ya, ya, paham ya? Nah, itu jadi termasuk Mazmur pun termasuk dalam nomon. Yang namanya Mazmur. Ini kan kutipan dari Mazmur. Jadi bahasa aslinya bukan Torah, nggak ada kata Torah. Torah itu maksudnya Pentatek gitu loh. Kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan. Ya, enggak ya, karena di situ nggak ada tertulis Torah. Ya, nggak ada tertulis, kecuali kalau bilang tertulis dalam kitab Musa. Nah, itu udah namanya sudah jelas ya, kitab Musa, tetapi ini Torah cuma nomon, artinya bisa general, bisa kita para nabi juga. Ya. Oke, wah, jadi kita kelamaan nyari ya. Terima kasih Pak Satria ya, sudah dibagikan. Orangnya bukan sombong lagi ya. Neliana itu orangnya lihat dan cerewet. Kayak dari Amsal 7 tadi ya. Orang yang mulutnya lihat dan cerewet, perempuan mulutnya lihat dan cerewet itu tadi. Bebal itu tadi, kelas kepala, lihat. Nah, lanjut ya. Jadi udah ketemu ayatnya tadi sudah saya jelaskan. Terus ya, Muri Wali itu gagal menjelaskan, namun malah nyalahin yang nanya. Jangan ya. Orang bertanya, Anda menjelaskan, ya. Jangan salahkan pertanyaannya, saudara. Mau nanya apa saja boleh kan? Yesus berak apa enggak? Boleh kan? Kenapa enggak boleh? Ya kan? Pertanyaannya, ya, Muhammad kutilan apa enggak? Muhammad kena sipilis apa enggak? Boleh kan? Tinggal dijawab saja, enggak misalnya, atau oh sipilis Pak, ya boleh. Terserah gitu loh. Jadi jangan malah nyalain yang bertanya. Nah, kalau yang bertanya itu ngeyel, ya jangan salahkan pertanyaannya. Tetapi kalau yang ngeyel, berarti si penanya ini memang tulul, hardik saja. Ya, jadi jangan nyalakan ini orang Islam ini chat apa ilmunya tidak loh. Orang Islam ini memang sudah begitu, makanya dia datang. Sudah tahu orang bego kamu layanin. Sudah tahu orang bebal kamu layanin. Ya, banyak orang yang niat mau tanya benar-benar baik-baik, mau benar-benar mau nanya kok. Ya kan?
Nah, kalau Anda sudah siap dengan itu, berarti kan Anda sudah siap masuk debat kusir. Ya sudah, digajar sekalian kayak saya. Jangan ragu-ragu. Anda harus bisa menjelaskan to the point. Terus orang Islam tidak akan pernah bisa menjawab, wah ini menurut ilmuwan ini, menurut filosof ini. Wah, Anda nyampe ilmunya orang Islam itu. Jadi Anda tanya ilmuwan ini, filosof ini, apa segala macam, mereka nggak akan nyampe. Mereka ngutip-ngutip pun, kutipannya apa, ilmuwan bilang apa, dia bisa ngutipnya kemana-mana, saudara. Dan ilmuwannya siapa yang nggak jelas ini kutip-kutip sama mereka. Bukan orang-orang yang jelas. Selalu begitu mereka. Itu nggak usah ditanya, nggak usah salah-salahin lagi. Ya, terus ini Riva sama si Zulkifli, semua itu gagal memahami teks dan metafora. Yesus itu membawa damai atau membawa pedang? Ya, pertanyaan Yesus itu membawa damai atau membawa pedang? Nah, ini pertanyaan yang berikutnya kan. Jadi ini Markus 1 ayat 2 ya. Nah, orang ya. Markus 1 ayat 2, Yohanes 15 ayat 25. Markus 1 ayat 2, ini kelanjutan dari ayat 3, ini dari Yesaya 40 ayat 3. Markus 15 dari Mazmur. Tetapi kata nomon di situ artinya bukan Torah, tapi seluruh perjanjian lama itu loh, Torah dan para nabi itu, Tanakh itu dengan maksud dengan nomon itu tadi. Itu hukum yang dipakai, hukum. Ya, kita para nabi juga dipakai, ya. Dipakai ya tadi kutip atau mungkin tadi kan Yesaya segala macam kan dipakai sama orang Israel, itu kan nomon. Yesaya itu kan juga kita para nabi, tadi kan dipakai kan, begitu ya. Nah sekarang balik, nah ketiga tadi, Yesus membawa damai atau pedang? Anda menjawabnya, satu, pernahkah Yesus memegang pedang selama dia ada di muka bumi? Pernahkah ya Yesus menyuruh muridnya untuk membunuh orang? Nggak pernah. Ya, Yesus nggak pernah. Petrus angkat pedang, ditebas itu kupingnya hamba imam besar, sama Yesus diambil kupingnya, ditempelkan lagi. Jangan gunakan pedang. Coba. Begitu kalau baca Alkitab, berarti Anda yang gagal paham. Masa Yesus suruh medang orang? Parang dia, kata Yesus. Enggak ada. Loh itu Pak, bunuhlah dia. Loh itu perumpamaan. Ya nanti tak tunjukkan. Tetapi pada kenyataannya, pernahkah Yesus bunuh orang? Atau menyuruh, bunuhlah kafir dimanapun berada? Enggak pernah, saudara. Dan murid-muridnya pun tidak melakukannya. Orang Kristen membunuh, ya, perintah orang Kristen membunuh itu baru tahun 900 zaman perang salib, saudara. Ya, itu gereja sedang tersesat tahun 900. Selama 300 tahun orang Kristen tersesat. Ya. Tetapi kemudian terjadi pembaharuan. Makanya Anda sekarang tidak ada lagi orang Kristen suruh bunuh orang, itu tidak ada. Ya. Yesus nggak pernah suruh bunuh orang, saudara. Itu ada dalam rumahan raja itu. Bukan berarti aku memerintahkan. Yesus nggak pernah perintahkan bunuh orang. Raja itu perumpamaan. Ya. Yesus menceritakan seorang raja, saudara. Apakah dia cerita diri sini? Bisa iya, bisa enggak. Ya kan? Tapi itu adalah perumpamaan. Jadi Anda menafsirkannya juga harus perumpamaan. Jangan hurufiah. Dan kenyataannya Yesus tidak pernah, bahkan Petrus menghunus pedang, memotong telinganya imam besar, ya. Itu pun tujuannya adalah, itu pun sama Yesus disembuhkan kupingnya, terus ditegur, jangan gunakan pedang. Orang yang hidup dengan pedang akan mati dengan pedang. Nah, yang kedua, ya, ketika Yesus berkata di Taman Getsemani, barang siapa punya 2 jubah, jualah dan belilah pedang. Terus Petrus bilang, ini ada 1. Itu bukan mau digunakan buat nebas orang, sama Petrus digunakan buat nebas orang. Tapi yang dimaksud adalah supaya Yesus menggenapi nubuatan di dalam perjanjian lama. Ia akan terhitung di dalam kawanan para pemberontak.
ya. Ya terhitung kenapa? Karena zaman itu kalau orang bawa pedang akan disebut pemberontak. Dan kebetulan di dalam muridnya Yesus ada seorang pemberontak yang namanya Simon orang Zelot. Zelot ini adalah kayak Kopassus itu loh saudara. Yang pasukan senyap yang nanti malam-malam gorok orang. Nah itu salah satu murid Yesus. Dan di situ ada pedang. Nah, cocok nih Yesus pemberontak nih. Makanya hukumannya makar. Kalau Yesus tidak membawa pedang, maka Yesus nggak bisa dihukum subversif, makar. Yesus itu hukumannya disalib. Salib itu bukan hukumannya orang Yahudi, saudara. Salib itu hukumannya orang pagan. Ya, penyaliban itu karena di dalam Torah dilarang disalib, saudara. Terkutuklah orang yang mati tergantung di salib. Ya, orang yang mati tergantung, baik itu gantung diri maupun disalib itu tidak boleh, saudara. Makanya hukumannya dirajam. Yesus pernah hampir dirajam, tetapi hukuman final atas Yesus bukan dirajam batu, yaitu apa? Penodaan agama, bukan. Nggak ada urusannya dengan penodaan agama. Yesus dibunuh karena dianggap melawan pemerintah Roma. Dituduh oleh orang Yahudi, Yesus melawan pemerintah Roma. Makanya disalib. Ya. Nah, kemudian itu menggenapi, saudara. Kenapa? Karena ada pedang di situ. Wah, ini pemberontak, ini udah ketahuan, ini udah pasti, gitu kan? Walaupun setelah diperiksa nggak ketemukan buktinya. Tapi orang Yahudi mau Yesus dihukumnya dengan disalib. Salibkan dia, salibkan dia. Gitu ya. Itu ada nubuatannya ya. Ya. Itu dalam kawanan pemberontak. Terhitung dalam kawanan pemberontak ya. Di mana ya ayatnya ya? Yesaya 9 ayat 6. Yesaya 9 ayat 6. Bentar ya. Ia terhitung dalam kawanan pemberontak. Oh, Yesaya 40. Yesaya 40. Kenapa tadi 9 ya? Oh, bukan ya. Sebentar. Lukas 22 ayat 37. Coba kita buka dulu ya. Lukas 22 ayat 37. Ini karena banyak ya, saya tadi pagi sudah mencoba menyiapkan, nggak keburu ya. Lukas 22 ayat 37. Ada di Yesaya 53 ayat 12. Waduh banget Yesaya 53 ayat 12.
Yesaya 53 ayat 12. Oh ya, benar ya. Ya. Oh, Yesaya 53 ayat 12. Benar ya. Yesaya 53 ayat 12. Ya, karena ia terhitung dalam kawanan pemberontak. Ya, ini sebenarnya ada di dalam Lukas ya, dari Lukas ya, Lukas 22. Lukas 22 ayat 37. Sebab aku berkepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak tadi ya. Yesaya 53 tadi ya. Gitu ya saudara. Jadi ayat, makanya Yesus itu mana yang punya pedang? Ya. Yang punya pundi-pundi hendaklah yang bawanya, demikian juga punya bekal. Siapa yang tidak punya hendaklah jual jubahnya, membeli pedang. Ya. Suruh bawa pedang. Bukan buat berontak, tetapi supaya terhitung. Karena akan menggenapi, ada barang bukti. Kalau Anda punya pistol di rumah, Anda akan masuk dalam undang-undang subversif. Nah, itu seperti itu sama. Ya, perumpamannya begitu. Terus ya, lanjut ya. Ini masih ya dikit lagi ya. Nanti Anda boleh tanya jawab setelah ini ya. Nah, Yesus membawa pedang tadi ya. Jadi sudah jelas kenapa. Kenapa Yesus disuruh perintah pedang, bukan buat perang. Lalu mengapa Yesus suruh bawa pedang? Ya kan? Apa maksudnya? Artinya ketika di dalam satu rumah akan gara-gara yang satu di zaman itu kan ada yang belum terima Yesus, ada yang terima Yesus. Ribut saudara. Ada konflik kan? Bukan pedang sungguh-sungguhan tapi terbelah rumahnya. Ya. Yesus berkata, seisi rumahmu adalah musuhmu, musuh setiap orang adalah seisi rumahnya kan? Yesus bawa pedang kan? Matius 10 ayat 34 ini ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai. Aku datang bukan membawa damai tapi pedang. Nah. Loh, mana tadi? Lari. Nah, ini ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang memisahkan orang dari ayahnya, anaknya perempuan, ibunya, menantu perempuan. Lihat ya, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Wah, tuh kan, kamu disuruh musuhan. Terus kenyataannya, ya, apakah Anda bermusuhan gara-gara jadi Kristen, anak beranak? Enggak. Kalau Anda beda masa, bapaknya Katolik, anaknya Protestan, gegeran enggak? Enggak. Kalau orang Islam, bapaknya Syiah, anaknya Sunni, bisa gegeran bunuh-bunuhan, saudara. Mengapa enggak bunuh-bunuhan orang Kristen? Ya, karena Yesus berkata apa? Kasihilah musuhmu. Nah, kasihilah musuhmu. Oh, ayatnya itu banyak banget tuh. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Ya, musuh dari setiap orang adalah seisi rumahnya. Musuh dari semua orang adalah seisi rumahnya. Tapi Yesus berkata apa? Kasihlah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Artinya Anda harus berdoa dan mengasihi seisi rumahmu. Mereka bisa musuh. Setiap orang, siapa yang paling berpotensi menyakitimu? Istrimu, suamimu. Ya kan? Orang Islam apalagi tuh, suaminya pengen kawin lagi. Tapi kemudian diajari oleh Yesus, kamu tetap harus mengasihi. Jangan malah dikasih sianida. Kalau bisa jangan kawin lagi, tapi kalau terpaksa kamu dikhianati, ya kamu tetap harus mengasihi. Ya,
Anak-anak disakiti kakak beradik, ya kan? Saling tipu misalnya, kan paling gampang pinjam uang sama orang lain nggak bisa, paling gampang pinjam sama adik sama kakak. Tiba-tiba nggak dibayar, jengkel nggak jengkel. Ya paling gampang nipu itu ya keluargamu sendiri. Ya paling gampang ngerjainnya keluargamu sendiri. Tapi Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Ya berdoalah bagi mereka menganiaya kamu. Musuh dari setiap orang adalah seisi rumahnya. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Itu loh. Itu yang di Islam nggak ada, saudara. Ya kan? Artinya tetap damai juga kan? Ya, itu ya arti ayat itu. Jelasannya kemana-mana. Aduh. Lanjut. Ya, lalu si Zulkifli, ya Yesus kenapa Allah harus lahir dari vagina? Pertanyaannya, memang ada apa dengan vagina? Bukankah vagina itu suci dan mulia? Vagina itu adalah sesuatu yang suci dan mulia. Sampai kalian menajiskannya dengan kawin bolak-balik. Ya, diumbar itu titik kemana-mana. Tetapi selama vagina itu dijaga, dirawat dengan benar, dikhususkan, maka itu suci dan mulia. Apa bedanya vagina dengan mulut? Apa bedanya vagina dengan hidung? Bahkan dengan lubang duburmu. Apa bedanya, saudara? Lalu si Zulkifli, ya Yesus kenapa Allah harus lahir dari vagina? Pertanyaannya, memang ada apa dengan vagina? Bukankah vagina itu suci dan mulia?
Vagina itu adalah sesuatu yang suci dan mulia. Sampai kalian menajiskannya dengan kawin bolak-balik. Ya, diumbar itu titik kemana-mana. Tetapi selama vagina itu dijaga, dirawat dengan benar, dikhususkan, maka itu suci dan mulia. Apa bedanya vagina dengan mulut? Apa bedanya vagina dengan hidung? Bahkan dengan lubang duburmu. Apa bedanya, saudara? Coba kalau duburmu ambeien, mumet dan dase, mumet, saudara. Semuanya berarti, semua harus kamu jaga kebersihannya, semua harus kamu sucikan. Vagina pun suci. Jangan kamu umbar vaginamu ke sembarang orang semua, dikawin semua, diolahlah bebein semua. Emang kenapa kalau Yesus lahir dari vagina? Kalau ada Tuhannya orang Kristen lahir dari vagina, kenapa? Salahnya di mana? Nah itu, saudara. Jangan mau di framing. Muri Wali kebingungan ditanya begitu. Kalau saya tak tantang, memang kenapa kalau lahir dari vagina? Coba ngomong sama saya. Wah gapret, wah gampar loh. Emang vagina ibumu yang udah diumbar kemana-mana. Ini vagina Maria yang suci. Dan selama Maria mengandung Yesus dan bahkan sebelumnya tidak pernah bersetubuh dengan laki-laki manapun. Itu yang vagina yang suci dan mulia, saudara. Maka dari itu pernikahan itu kudus, suci, mulia. Vagina itu bukan diumbar kemana-mana. Ya, nah itu Allahnya orang Islam aja niup vaginanya Maria kan, ditiup kan sama Allahnya Islam kan, oral seks. Lalu salahnya di mana? Lahir dari vagina, Yesus keluar dari vagina, lalu Allahnya orang Islam niup vagina. Nah, ya kan? Allahnya orang Islam kan niup vaginanya Maria, makanya Muhammad kedereng-dereng kepengen kawin sama Maria kan? Di hadisnya itu kan, Muhammad kedereng-dereng pengen ngawinin Maria kan? Karena dia ngeliat, bayangin Allahnya orang Islam niup vaginanya Maria, aku ya kepengen lah ya, kan begitu kan? Ya, jangan begitu, saudara, kepengen ya kepengen, tapi yang benar dong, ya kan? Iya meniup farjah Maria kan, Allah SWT itu kan? Jangan, saudara. Apa bedanya Allah meniup oral seks dengan kalau Yesus lahir dari vagina? Sama kan? Nah gitu ya. Selama vagina disucikan. Tapi kalau Allah meniup vaginanya Maria itu memang kelewatan, saudara. Kalau Yesus dari laki vagina itu adalah sesuatu yang natural, yang normal. Karena Yesus harus manusia, harus lahir dari vagina. Melalui perawan Maria yang suci mulia, disiapkan rahimnya yang suci mulia itu. Terpujilah Maria, ya buah kandungmu, ya rahimmu. Ya terpujilah buah rahimmu, yaitu Yesus. Ya itu Elizabeth yang bilang. Gitu ya. Nah, terus tadi ya, mengapa harus memaksakan Yesus Allah, sudah jelas ya. Keselamatan itu bukan karena Anda mengakui salah. Lalu orang Islam bisa selamat dong? Nggak bisa. Mengapa? Karena orang Islam menyangkal penyaliban Yesus. Ya, menyangkal penyaliban Yesus. Kan barang siapa percaya bahwa Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Orang Islam nggak percaya, saudara. Ya kan? Makanya nggak selamat orang Islam. Dia menyangkal. Kenapa? Karena dia bersyahadat. La ilaha illallah, nggak selamat. Ya. Dan perintahnya di Alkitab itu, baptislah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan disunat. Ya. Orang Islam perintahnya sunat. Padahal perintahnya siapa aja orang Islam juga bingung. Siapa yang nyuruh sunat ya? Bingung, Muhammadnya aja nggak disunat. Gitu, saudara ya. Jadi Anda jangan bingung. Lagi debat gitu yang konsisten, teguh berdiri. Oke, sampai situ dulu ya. Itu intinya Anda harus kembali kepada teks yang tertulis, saudara. Jangan takut. Makanya harus setia kepada yang tertulis, setia kepada yang tertulis, setia kepada yang tertulis. Dibilangin bandel sih. Ya, melenceng kemana-mana. Oke, ini ada Pak Enardo Ejak, lalu para Cak Uti tadi ya. Mau nanya ya. Tapi kalau lagi asik itu,
Mana Pak Raja Utri ini? Kok hilang Pak Raja Utri itu? Bentar ya.